Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lemes banget, Pak. Mirip orang yang berpuasa. Ya memang puasa ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah. Hari ini Allah masih anugerahkan hadiah istimewa, hadiah cinta dari Allah kepada kita semuanya. Yang hadiah karunia nikmat yang telah Allah berikan yang sangat istimewa ini membuat nikmat-nikmat yang lainnya, membuat anugerah-anugerah yang lainnya yang diberikan oleh Allah sekarang ini benar-benar begitu berharga. Nikmat istimewa itu adalah Ramadan yang sekarang ini masih kita jalani hari-harinya. Karena dengan Ramadan inilah kemudian seluruh nikmat yang telah Allah berikan bisa kita lipat gandakan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah dan mendapatkan ampunan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat dari Allah ini dengan syukur yang sebenarnya. Syukur yang sebenarnya adalah dengan cara menggunakan nikmat untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Kalau syukur itu belum sampai pada amal, belum sampai kepada menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah, ini syukurnya enggak serius. Saya jadi ingat cerita dari salah satu teman saya lupa apa sudah pernah saya sampaikan di sini. Jadi beliau itu memberikan hadiah ke temannya, dia kasih hadiah ke temannya, hadiahnya berupa baju. Dia kasih baju bagus banget ke temannya. Teman yang dikasih baju tadi menyampaikan terima kasih kepada teman saya. Makasih ya mas, bajunya bagus banget, saya suka. Berkali-kali di depan yang ngasih baju masih mengatakan makasih, bajunya bagus banget, saya suka. Bahkan lain hari ketemu yang ngasih baju masih mengatakan, mas baju yang kemarin makasih ya, saya suka. Berulang kali mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Ternyata bahwa sekalian, teman saya ngasih baju tadi baru tahu kondisi sebenarnya setelah dia lewat rumah, tepatnya di samping rumah yang dikasih baju. Baru tahu apa? Baru tahu ternyata bajunya itu nggak dipakai, tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Kira-kira Pak, yang ngasih baju tersinggung nggak Pak? Bukan lagi tersinggung, sakit hatinya. Kenapa? Katanya makasih, 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 makasih. Bajunya dibuang di tempat sampah. Coba ingat kembali Pak, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dalam sehari kita ulang berapa kali? Minimal 17 kali dalam rakaat salat kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah di situ menurut Ibnu Abbas artinya adalah syukur. Artinya kita berterima kasih kepada Allah, memujinya dalam makna berterima kasih kepada Allah. Kita ulang terima kasih kita 17 kali, belum lagi ditambah zikirnya 33 kali, belum zikir paginya 100 kali, zikir sorenya 100 kali. Barangkali kita setiap hari ini mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan hitungan ratusan kali mengatakan makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah. Tapi kadang-kadang nikmat yang telah Allah berikan ini tidak berujung kepada amal soleh. Dan kadang-kadang, naudzubillah, kadang-kadang kita pakai untuk maksiat di hadapan Allah. Nah, semoga duduknya Bapak di sini ini bagian dari syukur kita kepada Allah karena ini adalah amal soleh. Apalagi ini amal soleh yang istimewa terjadi di bulan Ramadan. Kita akan bicara pada siang hari ini dalam kesempatan yang pendek dengan judul The Power of Iman. Kita akan bicara tentang kekuatan iman.
Karena kekuatan ini yang kadang-kadang banyak hilang dari kaum muslimin. Bahkan di Ramadan ini pun kekuatan iman ini kadang-kadang tidak teruji. Nanti kita akan lihat. Saya akan buka dengan satu ayat. Yang ayat ini jarang disampaikan di bulan Ramadan, tapi sering disampaikan di hari raya Idul Adha. Kalau saya baca, saya yakin Bapak langsung tahu arti dan maknanya. Insya Allah, karena di sini rajin tadabbur Quran ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'u sa'iyah qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini cerita tentang apa Pak? Tentang apa? Ya? Oh nggak tahu. Ya, Nabi Yusuf, sama-sama Nabi tapi bukan Nabi Yusuf. Falamma balagha ma'u sa'iyah, As-Saffat ayat 102. Maka tatkala usianya sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim. Nah, sekarang udah tahu Pak, ceritanya siapa? Ismail dan Ibrahim. Tatkala usia Ismail itu sudah sanggup bersama dengan Ibrahim, maksudnya dia usianya sudah sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Berarti ya kira-kira usia remaja, usia sudah menginjak matang ya. Akhirnya apa? Ibrahim mengatakan, ini kisahnya sudah hafal semua, saya hanya mereview, nanti kita ambil pelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Qala, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azabuka. Sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangzur madza tara. Tolong pikirkan apa yang harus aku lakukan. Qala, Ismail mengatakan, ya abadi, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya nanti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini sebenarnya kisahnya dahsyat banget. Kisah seorang ayah, seorang bapak yang pernah melakukan pekerjaan paling berat di atas muka bumi buat seorang ayah. Kenapa saya katakan paling berat? Bapak-bapak ini rela untuk kerja siang malam. Bapak-bapak ini rela untuk kerja, menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk apa? Untuk keluarganya. Salah satu yang terpenting adalah untuk anaknya. Dan saya yakin bisa merasakan bagaimana cinta seorang bapak, seorang orang tua, seorang ayah kepada anak. Kalau anak kita sakit sedikit saja, hati kita ada dak-dikduk. Anak kita keluar darah sedikit saja, kita udah ser nggak karuan. Ini Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan jawaban dari anaknya luar biasa. Anaknya mengatakan, lakukan ayahanda apa yang telah diperintahkan kepadamu. Gak cukup berhenti sampai di situ. Anaknya tadi itu kemudian menyampaikan kalimat yang meyakinkan lagi kepada bapaknya. Tenang ayahanda, kalau dengan bahasa kita kira-kira begitu. Tenang ayahanda, insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Semua sudah tahu tentang kisah ini, bagaimana Ismail dengan Ibrahim. Dan Ismail dengan Ibrahim ini kemudian pergi ke Mina. Ibrahim membawa anaknya ke Mina, membawa Ismail ke Mina. Sudah disiapkan pedang yang paling tajam. Coba bayangin Bapak-bapak sekalian, ini perintah untuk nyembelih anak kita. Bayangin ini ketika terjadi di keluarga kita. Betapa ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Begitu juga Ibrahim, sedihnya sedih. Bukan dia nggak sayang kepada anaknya, dia gandeng anaknya ke Mina, kemudian disiapkan pedang yang paling tajam. Tapi kemudian Ismail mengatakan kepada bapaknya, ayahanda, sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Yang pertama ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda, tolong lepaskan bajuku ini dulu. Lepaskan bajuku dulu ini, jangan sampai nanti ada darah yang tercecer di bajuku ini, kemudian ibunda melihat ceceran darah itu, kemudian ibunda sedih, dan itu mengurangi keikhlasan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang ingin disampaikan Ismail bukan mengatakan bisa nggak ditunda, bisa nggak dibatalkan, tapi anak ini mengatakan jangan sampai ibundanya itu tidak ikhlas melepaskan anaknya. Yang kedua ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda, jangan nanti engkau sembelih aku ayahanda, tolong ikat tangan dan kakiku. Ikat tangan dan kakiku dengan kuat ayahanda, jangan sampai nanti gerakan tangan dan kakiku ini meronta-ronta ayahanda, kemudian engkau menyaksikan itu dan engkau kasihan sehingga mengurungkan niat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Ternyata pesan yang kedua juga ingin meyakinkan bapaknya benar-benar bertekad bulat melakukan perintah Allah ini. Dan yang ketiga, ayahanda, nanti engkau sembelih aku ayahanda, jangan tatap mataku. Jangan tatap mataku ayahanda, jangan tatap mataku. Jangan sampai cintamu kepadaku menghalangi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anaknya Ismail tadi ini hanya ingin meyakinkan bapaknya benar-benar bertekad bulat ikhlas untuk menunaikan perintah Allah ini. Maka disiapkan pedang yang paling tajam sudah diarahkan ke lehernya. Kemudian Ibrahim membaca takbir dan Allah perintahkan, di riwayat yang lain disampaikan Allah perintahkan malaikat untuk menyaksikan bagaimana peristiwa ini. Lihat para malaikatku, ini hambaku. Allah berbangga dengan peristiwa ini. Lihat ini hambaku, lihat ini hambaku. Malaikat menyaksikan itu dan kemudian Ibrahim mengayunkan pedangnya diiringi dengan bacaan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat seluruhnya bertakbir dan pedang itu mendarat di lehernya Ismail tadi. Tapi tidak tergores sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai ayahandanya kemudian ragu, Ibrahim ragu, ini jangan-jangan saya salah mengayunkan pedang. Diulang yang kedua kalinya, Bismillahirrahmanirrahim, pedang itu pun berayun kena ke leher anaknya dan tidak tergores sedikit pun, tidak merasakan sakit sedikit pun. Sampai yang ketiga diulangi sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh malaikat bertakbir menyaksikan seorang hamba yang taatnya kepada Allah luar biasa ini, dan ini pedang mendarat di leher Ismail dan tidak tergores sedikit pun, tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai kemudian diutuslah Jibril menemui Ibrahim untuk menyampaikan pesan dari Allah, sudah cukup Ibrahim, Allah sudah tahu ketaatanmu. Jadi kemudian diganti dengan seekor domba. Ternyata Allah hanya ingin melihat sebatas mana seorang Ibrahim ini taat kepada Allah. Ternyata totalitas tanpa batas, bahkan dia bisa kerjakan pekerjaan paling berat di atas muka bumi buat seorang ayah. Pertanyaannya bapak-bapak sekalian, apa yang membuat Ibrahim tadi taatnya kepada Allah begitu kuat, begitu besar? Apa Pak? Langsung dijawab dari samping kanan, iman. Baik, saya ambil jawabannya. Oh, karena iman. Oke, saya ambil karena iman. Benarkah karena iman? Sekarang saya tanya, di Indonesia orang beriman berapa persen, Pak? 85% sekarang ya. Kalau dulu, maaf, 85 atau 95? Intinya mayoritas lah. Angkanya yang terakhir survei saya nggak tahu. Sekitar 85 sampai 90% penduduk negeri ini Muslim. Kalau boleh saya tanya, kalau bapak-bapak hari Ramadan begini keluar jalan-jalan, kemudian cobalah tengok kanan kiri, di situ ada warung bakso atau mungkin warung soto yang masih buka atau warung Tegal yang masih buka, tolong mampir sebentar tengok ke dalam. Coba tengok ke dalam, kira-kira di dalam itu ada yang makan nggak Pak siang-siang Ramadan? Masih ada yang makan. Dan kalau kita tanya, yang makan itu Muslim atau bukan? Kebanyakan Muslim. Kalau boleh saya tanya, di Indonesia yang Muslim mayoritas ini, berapa orang yang sholat 5 waktu, sholat fardu? Ini belum sholat sunnahnya, sholat fardu. Berapa orang Pak? Ternyata menurut salah satu survei, yang sholat taat 5 waktu itu hanya 15% saja. 85%-nya dari Muslim itu kebanyakan mengabaikan sholat. Ada yang nggak sholat sama sekali, ada yang sholatnya bolong-bolong. Padahal itu perintah paling besar di dalam Islam. Dan kalau boleh saya tanya, bagaimana kabar Ramadan kita hari ini? Ketika Rasul sampaikan ada amalan yang bagus di bulan Ramadan, apa itu? Membaca Quran. Apakah di sana sini seiring dengan Ramadan berjalan, siang hari malam hari sudah dipenuhi dengan bacaan Quran? Ternyata masih sedikit, walaupun itu tidak sampai wajib hukumnya, sunnah hukumnya. Cuma ini ada kaitannya dengan keimanan. Masalahnya keimanan seperti apa yang membuat seseorang itu punya kekuatan yang luar biasa sehingga dia mau taat kepada Allah totalitas. Tidak hanya sekedar yang wajib tadi, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi benar-benar yang sunnah pun dikejar oleh dia. Kalau kekuatan iman ini ada dalam diri kita. Kalau boleh saya tanya dulu ya Pak, ya, biar nggak ngantuk saya tanya. Karena biasanya kalau sesi tanya jawab jarang ada yang tanya. Sekarang saya tanya dulu, artinya iman ini apa Pak? Kembali lagi yang menjawab dari samping kanan saya. Ternyata ini selain kameramen juga aktif menjawabnya.
Kata beliau, iman adalah percaya. Menurut guru bahasa Indonesia, kalau iman sama dengan percaya itu sinonim, persamaan kata, bukan arti atau definisi. Kalau arti itu menurut ulama itu harus manik dan jamik. Manik itu membedakan dengan fakta yang lainnya. Jamik itu mengumpulkan fakta yang ada kaitannya dengan sesuatu yang dijelaskan ini. Maka saya ingin jelaskan tentang iman agar apa? Benar-benar nancep dalam diri kita sehingga kemudian jadi tolak ukur. Kalau ternyata ya ibadah kita kurang kuat, berarti ada masalah yang perlu kita perbaiki dari keimanan kita. Hari ini coba kita akan bedah, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya mau cerita. Perhatikan cerita ini kata demi kata. Dengan begini insya Allah nanti akan kita dimudahkan untuk memahami keimanan itu apa. Saya mau cerita sebuah kejadian yang saya alami tadi pagi. Nanti akan saya tanya di akhir cerita saya. Kejadiannya di mana? Kira-kira di sini, Pak. Ada yang tahu ini tempat di mana? Di situ ada tulisan SMK Farmasi Bogor. Oh, berarti di sekitar Jalan Hanafiyah. Nggak jauh dari sini. 10 menit jaraknya dari sini. Kejadiannya itu tadi pagi. Kalau ada orang yang pakai jaket hitam di situ, tolong diabaikan. Saya juga nggak kenal dia siapa ya, Pak. Numpang terkenal di situ. Cuma sekarang sudah di renov. Jadi foto ini bukan foto kejadian tadi pagi. Saya cuma menunjukkan tepatnya kira-kira di sini. Di Jalan Hanafiyah pertigaan masuk ke Jalan Raden Koyong. Di pertigaan itu tadi pagi heboh, Pak. Tadi pagi heboh. Kenapa? Karena ditemukan ini. Astagfirullah. Ramadan, Pak. Ini Ramadan coba, Pak. Ditemukan bayi di kardus. Ramai sekali orang-orang tadi pagi di situ karena sudah ada polisi, sudah ada pengurus warga yang ngurus itu. Ya sudahlah, akhirnya saya cukup tahu ada kejadian yang benar-benar sangat memprihatinkan ini. Kemudian saya pulang ke rumah melakukan berbagai aktivitas dengan keluarga saya dan juga beberapa agenda yang saya lakukan di rumah. Kemudian waktu pun berjalan, ya, saya buka beberapa hal saya pelajari di rumah. Kemudian hampir zuhur saya segera meluncur ke sini. Kemudian saya sholat zuhur di sini, akhirnya kemudian saya duduk di kursi ini, kemudian saya ceritakan kejadian tadi pagi kepada bapak-bapak yang sekarang duduk di hadapan saya. Saya mau tanya, bapak-bapak percaya nggak dengan cerita yang saya sampaikan? Percaya nggak, Pak? Bicara percayanya pelan, percaya. Ini karena puasa atau karena ragu-ragu, percaya atau nggak percaya? Dan dari tatapan matanya, saya itu kok melihat bapak-bapak mengatakan percaya, agak ragu-ragu. Kenapa agak ragu-ragu? Ini benar atau tidak? Maka saya pengen diyakinkan kembali, bapak-bapak benar-benar percaya atau enggak? Dari sebelah sana mengatakan tidak, yang lain mengatakan percaya. Saya lebih percaya yang tadi mengatakan tidak. Yang mengatakan percaya, kadang-kadang mengatakan percaya tapi hatinya masih ragu-ragu. Iya atau enggak? Percaya benar 100% atau masih ragu-ragu, Pak? Oh ya, ragu-ragu kan? Oke, kalau masih ragu-ragu, tolong perhatikan. Ceritanya mau saya lanjutkan. Perhatikan kata demi kata, jangan sampai kelewat. Saya akan lanjutkan cerita saya begini, Pak. Seandainya cerita ini berlanjut, Bapak selesai dari sholat siang hari ini, kemudian pulang ke rumah, dan di rumah ternyata ketemu dengan tetangga, dan tetangga Bapak tadi itu cerita, tetangga Bapak ini tidak pernah ketemu dengan saya dan nggak kenal dengan saya. Kemudian dia cerita kepada Bapak, cerita apa? Pak, aku tadi pagi kan jalan-jalan, pagi-pagi Ramadan kan jalan-jalan melewati Jalan Hanafiyah. Di situ ada yang buang bayi, Pak. Ternyata ceritanya sama dengan cerita saya. Padahal tetangga Bapak ini nggak kenal dengan saya. Kemudian sore menjelang buka, istri kita itu belanja ke warung sebelah. Belanja apa? Biasa, beli makanan buka. Ketika beli makanan buka, di situ ketemu ibu-ibu yang lain pada heboh. Aku dapat cerita dari saudaraku yang tinggal di Jalan Hanafiyah. Cerita apa, Bu? Kok puasa-puasa jangan ghibah, Bu? Ini enggak ghibah, tapi mau menyampaikan berita saja. Berita apa, Bu? Di Jalan Hanafiyah ada bayi ditemukan tadi pagi. Padahal emak-emak itu tidak kenal dengan saya.
istrinya Bapak juga nggak kenal dengan saya. Tapi kejadian yang diceritakan persis dengan apa yang saya sampaikan di sini. Sekarang saya lanjutkan ceritanya. Andai malam hari Bapak-bapak masih penasaran, setelah sholat tarawih coba iseng buka internet, browsing di Google, buka Google, di searching, ternyata ketemu beritanya. Di beberapa halaman berita internet di situ ditulis ada bayi ditemukan di Jalan Hanafiyah Bogor pada tanggal 3 April pagi. Nah, kalau ada berita di internet begitu, nggak cuma satu beritanya, dan wartawan-wartawan di internet tidak kenal dengan saya. Andai ceritanya sampai di sini, Pak, saya mau tanya, percaya nggak dengan cerita saya? Percaya nggak, Pak? Percaya? Percaya, Pak? Seandainya ceritanya begitu, insya Allah Bapak-bapak yakin banget bahwa peristiwa itu terjadi. Karena ada sumber berita dari sumber yang berbeda dan tidak saling mengenal, bahkan dimuat di internet, wartawannya juga nggak kenal dengan saya, itu membuat kejadian itu tidak mungkin kalau tidak terjadi. Yakinnya jadi 100%. Itu yang disebut dengan percaya. Maka sama dengan iman, kalau kita bicara tentang iman, saya mengutip dari pendapat seorang ulama. Mohon maaf kalau redaksinya barangkali berbeda dengan beberapa ulama yang lain, tapi inti yang dibahas sebenarnya sama. Konteksnya tentang keimanan, hanya kadang-kadang ulama lain melihat iman dari angle yang berbeda, kemudian membuat kalimat definisi yang berbeda. Tapi sama-sama benar definisinya tentang keimanan. Ini saya ambil dari kitab Syasiah Islamiyah Juz 1. Nanti yang mau cek itu ada di halaman 29 paragraf pertama. Baris kedua, ya, posisinya ada di kanan atas. Wah, hafal sekali ya. Ya, yang hafal cuma itu, yang lain nggak hafal semua, Pak. Di situ Syekh An-Nabhani itu menyampaikan definisi yang unik dan sangat akurat. Apa beliau sampaikan? Wa ma'nal iman, arti dari iman, huwa at-tasdiqul jazm al-mutabiqul lil waqi'id dalil. Iman itu adalah tasdikul jazm. Tasdikul jazm, tasdik itu membenarkan, jazm itu pasti. Kalau boleh saya pinjam bahasa matematika, pasti itu dengan angka 100%. Tidak ragu sedikit pun. Jadi membenarkan 100% itu tasdikul jazm. Yang kedua, mutabiqul lil waqi' itu apa? Sesuai dengan fakta. Iman yang kita yakini 100% dan landasannya kokoh, tidak mungkin bertentangan dengan fakta apapun yang kita lihat dan kita indra. Tidak akan mungkin bertentangan. Kemudian yang ketiga, anid dalil, muncul dari dalil, atau kalau dengan bahasa mudah kita, bukti. Dalil itu artinya bukti. Berarti yang namanya iman itu adalah diyakini atau tasdikul jazm, diyakini dengan pasti 100%. Yang kedua, sesuai dengan realitas yang kita indra. Yang ketiga, ada buktinya, ada dalilnya. Dengan seperti itu, keimanan kita jadi keimanan yang kokoh. Saya ingin buktikan dengan analogi satu lagi ya, Pak. Mohon maaf, Pak, saya berdiri dan mundur agak ke belakang. Oke, saya di sini. Lihat tangan saya, Pak. Kelihatan, Pak? Kelihatan semua, Pak? Oke, kelihatan semua. Dari ujung depan sampai ujung paling belakang. Saya akan masukkan tangan saya ini ke belakang punggung. Tolong dilihat ya. Coba. Tolong ditebak, tangan saya di belakang punggung ini mengepal atau membuka? Ngepal atau membuka, Pak? Bapak-bapak kebanyakan mengatakan mengepal. Yakin tasdikul jazm atau masih ragu-ragu? Ragu-ragu. Itu bukan tasdikul jazm, masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Belum anid dalil, belum ada bukti. Kecuali Pak Budi iseng, pura-pura jalan ke belakang, ya, pura-pura geser kabel yang ada di belakang. Ternyata beliau sambil ngelirik saya. Lihat tangannya ternyata bukan ngepal tapi buka. Kemudian Pak Budi menyampaikan ke bawah, Pak, aku udah lihat langsung tangannya buka. Apakah bapak-bapak yakin 100%? Nanti dulu, Pak Budi udah ketemu sebelumnya dengan saya tadi. Jangan-jangan kerja sama, membohongi bapak-bapak sekalian. Maka ada yang iseng juga, ya, ke depan, ya, ngapain? Pokoknya pura-pura ke belakang, ternyata ngelirik. Apalagi bapak yang ujung sana, ini bisa lihat tangan saya. Kemudian menyampaikan ke bapak-bapak yang lain, sampai bukti-bukti itu banyak, ya. Kalau kurang yakin lagi, ternyata Pak Budi kembali ke belakang bawa HP, Pak. Di foto, di share di grupnya Al Muslimun.
Kalau udah ada bukti yang seperti itu, Pak, kira-kira Bapak percaya nggak, Pak? Percaya. Tasdikul jazm. Kenapa? Karena buktinya mengantarkan bukti bahwa benar-benar tangan saya itu buka. Kemudian saya keluarkan, benar-benar buka. Nggak penting ya Pak mau buka atau nutup. Yang penting Bapak-bapak paham artinya tasdikul jazm, yakinnya itu sampai 100%. Maka saya ingin contohkan dengan kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat. Apa yang dialami? Dialami oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar ketemu dengan salah seorang Yahudi. Umar ketemu dengan Yahudi, kemudian Yahudi tadi itu tanya kepada Umar, Umar, tolong ceritakan kepada kami imanmu kepada akhirat seperti apa? Apa kata Yahudi tadi? Yahudi tadi itu mengatakan begini. Apa kata Umar? Umar mengatakan kepada Yahudi tadi begini. Wah Yahudi, kalau seandainya langit ini terbelah dan Allah tunjukkan kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, wahai Yahudi. Jadi sampai kemudian Umar mengatakan kepada Yahudi yang tanya, imanmu pada akhirat itu kayak apa? Kalau dengan bahasa kita, sebenarnya Yahudi itu pengen ngeledek Umar. Umar, kamu kan nggak ngelihat akhirat, emang kamu percaya sama akhirat? Balasan Umar itu kalimatnya keren. Andai langit ini terbelah, Allah tunjukkan kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, wahai Yahudi. Maksudnya Umar itu adalah walau dia nggak ngelihat surga, nggak ngelihat neraka, nggak ngelihat akhirat, iman Umar itu sudah bulat 100%. Maka pantaskan bahwa sekalian Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga dengan kata-kata Rasul yang mengatakan Umar fil jannah pasca baiat Aqabah kedua. Tapi Umar pernah mengalami kejadian beliau ketika buka mushaf Quran, lembaran-lembaran Quran, dan ketemu ayat, beliau baca dan ayat itu cerita tentang neraka. Umar itu pernah pingsan gara-gara membaca ayat tentang neraka. Umar yang sudah dijamin masuk surga ini pingsan gara-gara baca ayat tentang neraka. Kenapa? Karena imannya Umar tadi udah tasdikul jazm, mengakar dalam diri kita, diri dia 100%. Saya ingin contohkan lagi kisah sahabat yang lain. Kalau ini sahabiah, seorang sahabat muslimah. Siapa dia? Namanya Sumayyah. Kisahnya terkenal, saya yakin sudah pernah mendengar kisah ini. Ditulis di kitab sirah. Apa kisahnya? Ketika waktu itu kaum muslimin sedang dihimpit ujian. Kenapa? Karena pelindung-pelindung dakwahnya Rasul satu persatu diambil oleh Allah. Dan akhirnya kemudian kaum muslimin disiksa, sebagian yang keluarganya lemah, ditindas, diembargo ekonomi, yang nggak punya klan atau nggak punya suku yang kuat sampai disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Salah satu keluarga yang disiksa adalah keluarganya Yasir. Yasir itu bapaknya Amr. Amr kita kenal dengan Amr bin Yasir. Ibunya Amr itu namanya Sumayyah atau istrinya Yasir. Nah, disiksa satu keluarga ini satu persatu. Bapaknya Yasir tadi itu disiksa dengan sangat keji, diancam untuk keluar dari Islam. Tinggalkan ajaran Muhammad atau kami bunuh pelan-pelan. Sudah diikat dengan beberapa ekor kuda di tangan dan kakinya. Diancam lagi, kembali ke Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Tuhan-Tuhan nenek moyang kita yang lainnya. Atau kami akan bentak itu kuda-kuda dan mereka akan berlari, tubuhmu akan terbelah. Apa yang terjadi? Yasir tetap teguh dengan keimanannya. Akhirnya kuda-kuda itu pun dibentak dan beliau syahid di jalan Allah, meninggal dunia, tubuhnya hampir terbelah. Tetap dengan keimanannya. Yang paling ngeri adalah istrinya. Sumayyah itu disiksa juga dengan sangat keji. Bahkan kalau kita baca di kitab sirah, saking kejinya penyiksaan orang-orang kafir, itu di meninggalnya Sumayyah. Meninggalnya Sumayyah itu kondisinya tombaknya orang-orang kafir itu menembus dari perutnya sampai ke kemaluannya. Yang saya takjub Bapak-bapak sekalian adalah sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau syahid, ketika Rasulullah itu ngasih motivasi kepada keluarga Yasir, Rasul itu ngasih motivasi kepada keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir, Allah akan mengganti dengan surga.
Rasul sampaikan sabar kepada Rasul, Allah udah akan ganti dengan surga. Dan kalimat Rasul itu sampai telinganya Sumayyah. Yang menarik adalah kata-kata yang keluar dari lisannya Sumayyah ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya, ya Rasul. Saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya, ya Rasulullah. Kalau boleh saya tanya, apakah waktu itu Sumayyah melihat surga? Tidak. Sumayyah itu gak melihat surga. Tapi iman dalam dadanya Sumayyah ini membuat surga itu seolah-olah nyata di dalam hari-hari dia, di depan mata dia. Maka ketika kita lihat ketaatannya luar biasa, menjaga imannya luar biasa, kenapa? Iman itu sudah memenuhi dadanya. Tasdikul jazm. Harusnya seperti itu ketika kita beriman, seorang muslim beriman, sehingga apa? Cukup buat kita terdorong untuk beramal soleh. Jadi kalau Allah itu mengatakan, di dalam Ramadan ini Allah akan ampuni dosanya kalau kita puasa, maka pasti puasanya serius. Kalau Allah katakan, kita itu kalau qiyam lail di malam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah katakan, Rasul katakan diampuni dosanya. Itulah keimanan yang bisa mendorong seorang muslim itu taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berikan gambaran di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu matsalan. Apakah kalian tidak berpikir, tidak memperhatikan bagaimana Allah itu membuat sebuah perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit. Allah itu menggambarkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini apa sih? Oleh Ibnu Abbas itu disampaikan kalimat thayyibat yang dimaksud di ayat ini adalah syahadat kita, la ilaha illallah. Berarti inti dari keislaman kita itu seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam kokoh, batangnya menjulang ke langit. Pohon yang baik itu kemudian dikasih contoh oleh ulama dengan apa? Dengan pohon kurma. Kenapa? Pada waktu itu memang yang terkenal kokoh itu pohon kurma. Kok bisa? Pernah melihat cara orang-orang Arab menanam kurma? Mungkin beda dengan orang-orang di Indonesia ya. Caranya bagaimana? Ini biji kurma ditanam di tanah, kemudian di atasnya ditimpuk dengan batu untuk menghalangi dia tumbuh ke atas. Apa yang terjadi? Biji kurma tadi tumbuh akarnya dulu ke bawah, makin tajam, makin dalam, dan makin dalam. Kalau sudah dikira-kira kokoh, ini batu disingkirkan, baru batangnya tumbuh ke atas. Agar apa? Jadi pohon yang kokoh, karena di sana ancamannya gede ketika terjadi badai padang pasir. Itu ngeri, bisa menumbangkan pohon kurma. Tapi pohon kurma nggak pada tumbang. Kenapa? Karena akarnya kokoh ke bawah. Dan itulah seorang muslim ketika berislam ditopang oleh keimanan yang kokoh. Bisa saya balik? Seandainya kita tumbang di pertengahan jalan untuk mengabdi kepada Allah ini, mungkin melanggar larangan Allah, mungkin meninggalkan perintah Allah, kita patut curiga jangan-jangan akar kita ini ada masalah. Jangan-jangan keimanan kita ada masalah. Maka keimanan yang seperti itulah yang bisa menopang kita untuk taat kepada Allah. Kita sering diajarkan tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Tapi seolah-olah ini hanya sebagai hafalan kita saja. Tidak kemudian kita pahami secara mendalam. Coba Pak, kalau kita paham benar tentang iman kepada takdir, penjelasan tentang qadha wal qadar, ya Allah, seorang muslim itu akan jadi orang yang semangat ketika berprestasi. Sekaligus seorang muslim itu akan menjadi orang yang sangat ridho ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kalau kita mengimani dengan benar. Ada yang mengimani salah jadi apatis, gak pernah berusaha, yang penting berdoa terus. Ada yang mengimani salah sampai kemudian mengandalkan seluruh usaha dia, sama sekali gak ingat dan tidak bersandar kepada Allah. Tapi ada kemudian penjelasan yang bagus ketika kita pahami dengan benar tentang takdir, qadha wal qadar. Lain waktu bisa kita bahas. Intinya, poin-poin keimanan dalam Islam ini dan juga cabang-cabang kecilnya, kalau kita pahami dengan benar, akan seperti akar di pohon yang akan membuat kita cukup kuat untuk menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, iman inilah yang bisa menjadi pondasi amal soleh kita. Iman inilah yang kemudian akan bisa menjadi landasan ketika kita beramal soleh.
Maka di Ramadan ini mari kita sama-sama melihat diri kita. Kalau kemudian ternyata amal-amal Ramadan kita masih biasa, padahal Allah itu tawarkan yang luar biasa. Ketika Allah sampaikan lewat Rasulullah bahwa pahala itu diobrol sebanyak-banyaknya, kok kemudian kita tidak tergerak untuk mengejar itu? Yang patut kita tanya diri kita, iman dalam dada kita ini kemana? Jangan-jangan menguap satu persatu dari dalam diri kita. Pernah saya kasih contoh analogi. Dulu saya sering ngisi. Jadi sehari-hari kadang saya ngisi kajian perkantoran di Jakarta. Waktu itu saya ngisi di salah satu tower yang cukup tinggi. Saya lupa di lantai berapa. Cukup tinggi waktu itu. Saya menghadapi jamaah pasca sholat zuhur seperti ini, memanfaatkan waktu isya zuhur untuk kajian. Di situ kemudian saya tanya ke bapak-bapak yang di situ, Pak, Bu, di sini di setiap ruangan ada speaker nggak? Ada. Kalau dari ruangan ini, setiap speaker itu ada suara pengumuman. Apa pengumumannya? Bapak Ibu sekalian segera keluar dari tower ini, segera keluar dari gedung ini, karena gedungnya kebakaran. Kemudian keluar sirine tanda bahaya. Dan itu diulang-ulang pengumumannya, sirine terus berbunyi, keluar dari gedung ini, tidak boleh lewat lift, lewat tangga darurat karena gedung ini terbakar. Segera keluar karena gedung ini terbakar. Diiringi dengan sirine dan tanda bahaya yang seru sekali, terdengar oleh seluruh orang yang ada di situ. Saya tanya kepada bapak dan ibu yang ikut kajian pada waktu itu, Bapak Ibu keluar nggak? Mereka mengatakan, ya Tat, kita keluar. Serempak banget mengatakan, iya kita keluar. Saya mengatakan tidak. Maksudnya tidak keluar dengan biasa. Bapak Ibu akan keluar dengan cara yang luar biasa. Mungkin akan lari, nabrak meja, jatuh, tergulung, dia akan bangkit lari lagi. Mungkin nginjek temennya, nendang temennya, nabrak temennya, itu sudah nggak kerasa lagi. Kenapa? Apa penyebabnya dia bisa sesemangat itu, Pak? Kenapa? Karena yakin banget kalau tidak keluar akan terpanggang habis di gedung ini. Yakin banget. Iya enggak? Iya. Kemudian ceritanya saya ubah. Ibu bapak, seandainya yang keluar dari speaker itu bukan pengumuman kebakaran, tapi suara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak salah lanjutkan, khawatir dikira azan maghrib ya. Ketika yang keluar adalah suara ini, apa yang bapak ibu sekalian lakukan? Segera sholat atau santai-santai? Mereka diam beberapa detik, beberapa ada yang menjawab, ya sebagian kita segera sholat jamaah, tapi sebagiannya lagi ada yang melanjutkan kerjaan, tapi tetap sholat mereka. Ketika sudah bisa sholat, mereka sholat. Tapi ada sebagian besar di gedung ini orang-orang yang sampai habis waktu sholat tidak pernah sholat sama sekali, mereka meninggalkan sholat. Saya tanya kepada mereka, andai mereka orang-orang yang beriman kepada akhirat, kepada akhir zaman, kepada akhirat, bukankah harusnya mereka yakin banget dalam hatinya, seyakin-yakinnya tasdikul jazam, kalau mereka meninggalkan sholat sampai waktu sholat habis tidak melakukan sholat sama sekali, mereka pasti mengalami musibah yang lebih ngeri daripada terpanggang di gedung ini. Apa itu? Neraka syakor yang siap membakar orang-orang yang tidak. Kenapa itu dilupakan? Padahal lebih berbahaya daripada terbakar di gedung ini. Kembali kepada alasannya adalah pada keimanan. Maka iman ini yang perlu kita pelihara terus, kita tingkatkan terus. Mohon maaf waktu saya terlewat. Kita jaga terus agar apa? Agar ketaatan kita kepada Allah itu totalitas. Dan seorang muslim imannya pasti berawal dari konsep yang rasional. Nah ini kapan-kapan semoga lain waktu bisa kita bahas bagaimana membangun keimanan dengan konsep yang rasional, sehingga menjadikan kita keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada akhirat itu yakin 100%. Akhirat itu gaib, Pak. Gaib enggak? Gaib. Surga itu gaib? Gaib. Neraka itu gaib? Gaib. Semua yang gaib banyak kemudian diwajibkan kepada kita untuk mengimani. Mirip enggak, Pak? Kejadian yang tadi saya ceritakan di Jalan Hanafiyah itu gaib, betul? Gaib buat kita. Jadi gaib itu ada 3 macam. Gaib karena lampau, gaib karena memang tersembunyi tidak bisa kita indra, atau yang ketiga gaib karena belum terjadi, itu akan terjadi masa datang. Nah, kejadian yang sudah terjadi tadi pagi di Jalan Hanafiyah yang saya ceritakan tadi, itu gaib nggak, Pak? Gaib. Tapi bapak-bapak bisa sampai pada yakin 100% kalau ada bukti-bukti yang mengantarkan ke sana. Apakah iman kita kepada Allah sudah punya bukti itu? Apakah iman kita kepada surga dan neraka sudah punya bukti itu?
kalau masih rapuh atau kadang-kadang kurang kuat untuk menopang ketaatan kita, kadang-kadang kita perlu menengok kembali. Mana sih bukti proses rasional kita beriman kepada Allah? Allah itu ada, akhirat itu ada, dengan cara berpikir yang benar. Insya Allah di beberapa kitab ada pembahasan yang bagus sekali terkait dengan hal itu, bagaimana konsep berpikir dan sebagainya. Seorang muslim imannya itu rasional dan cerdas, maka kehidupannya pun ditata dengan aturan-aturan yang terpancar dari keimanan itu. Saya tutup dengan pesan dari Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Allah sampaikan ini ayat bukan bicara tentang kita, tapi menjadi peringatan buat kita semua. Dan kalau saya baca ayat ini sangat-sangat kemudian menyindir kita. Kenapa begitu? Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada akhir-akhir. Tapi Allah sampaikan wa ma hum bimumin. Ma di situ artinya tidak. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang orang-orang munafik yang mengaku beriman, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Dilihat dari apa? Perbuatannya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang saya sampaikan di kesempatan yang sangat pendek, dan mohon maaf banget saya menyampaikan agak ngejar waktu dan cepat sekali bicaranya. Semoga masih bisa ditangkap the power of iman. Ada sesi tanya jawab, Pak? Baik, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau melengkapi apa yang saya sampaikan, monggo silahkan. Oh ya, silakan, Pak. Itu satu kelemahan untuk manusia atau memang indikasi bahwa kita harus menjaga untuk hati-hati atau bagaimana? Kadang-kadang iman itu turun, jadi iman itu kadang-kadang tetap seperti kita. Ya, oke. Ya, baik. Yang disampaikan oleh Rasul ketika beliau mengatakan kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman turun, itu tidak bertentangan, atau yang saya sampaikan tadi kebalik ya, yang saya sampaikan tadi itu tidak bertentangan dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasul bahwa iman itu naik, iman itu turun. Karena kata-kata di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang maknanya berbeda ketika konteksnya berbeda. Yang sedang dibicarakan itu apa? Nah, ketika Rasul itu menyampaikan kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman turun, itu dalam makna iman yang lebih luas lagi. Sudah menggabungkan antara keimanan dengan konsekuensi iman. Apa konsekuensi iman? Ketaatan kepada Allah. Maka kadang-kadang seorang muslim taatnya turun, kadang-kadang taatnya naik. Maka tidak ada pertentangan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dan memang seperti itulah manusia. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi ingat ya Pak, gaya naik turunnya harus dijaga. Kalau saya gambar grafik, andai iman kita naik turunnya begini Pak, ya. Naiknya dikit ya Pak, naik turunnya banyak, naiknya dikit turunnya banyak. Nah, ini makin nyungsep. Harusnya kalaupun naik, naiknya yang kenceng, kalau turun, turunnya dikit aja. Naiknya yang kenceng, yang tinggi, turunnya dikit saja. Nah, ini hasilnya akan naik. Ya, mungkin begitu. Jadi naik turunnya dalam konsekuensi iman, ketaatan kepada Allah. Kemudian ditambahin lagi dengan informasi bahwa iman itu memang akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan maksiat. Begitu ya, Pak? Ya. Silakan, Pak. Oh, untuk meningkatkan keimanan kadang-kadang kita perlu yang rasional. Nah, oke. Saya akan pilih dari pertama ketika menemukan keimanan. Yang kedua ketika menjaga keimanan. Ketika menemukan keimanan, inilah yang saya sampaikan tadi, butuh jalan yang rasional. Saya katakan rasional apa? Kalau mungkin dengan kalimat yang lain di dalam kitab itu akliyah. Akliyah itu menggunakan akal ketika menemukan keimanan itu. Bukan hanya dengan perasaan atau bukan hanya dengan ikut-ikutan. Saya sering ngisi kajian mu'alaf juga di beberapa tempat. Ya, memang ada orang yang kemudian masuk Islam itu jalannya beda-beda. Jalan ini barangkali memang hidayah taufikiyah yang diberikan oleh Allah.
Setelah dapat taufik dari Allah, setelah dapat hidayah taufikiyah dari Allah tadi, harusnya kemudian diikuti dengan mengkaji Islam lebih dalam, sehingga menemukan alasan yang paling kuat kenapa dia beriman. Mungkin ada yang jalan hidayah taufiknya itu dengan cara apa? Malam bermimpi. Bermimpi apa? Salibnya jatuh misalnya ya. Salibnya jatuh, pecah, kemudian muncul kalimat la ilaha illallah. Bangun gelisah, akhirnya belajar Islam, kemudian masuk Islam. Nah, kejadian mimpi itu hanya hidayah saja. Tapi yang perlu ditempuh jalan agar mendapatkan keimanan yang kokoh adalah dengan cara mempelajari bagaimana keimanan itu sendiri. Kenapa banyak orang yang ngaku berislam tapi ternyata dalam praktek kehidupannya itu tidak mau taat kepada Allah? Yang paling banyak saya temui adalah ketika berislam itu ikut-ikutan saja. Dogma saja dari keluarganya. Oh, bapak ibu saya muslim, keluarga semua muslim, nggak enak dong kalau saya nggak Islam. Oh, di Indonesia yang mayoritas Islam, udahlah saya Islam saja. Yang penting saya punya agama seperti yang lainnya. Nah, kalau begini, ini Islamnya ikut-ikutan saja. Atau sudah berislam, sudah taat 5 waktu sholatnya, tapi belum menemukan alasan kenapa dia beriman kepada Allah. Nah, yang saya maksud rasional tadi adalah di awal ini, ketika beriman kepada Allah harus dengan jalan yang rasional, harus dengan bukti-bukti yang rasional. Ini penjelasannya agak cukup panjang kalau kita kupas ya. Jadi intinya adalah ketika menemukan keimanan di awal. Kok percaya kepada Allah? Kenapa percaya kepada Allah, Pak? Gimana? Oh, ada dengan sendirinya. Oh ya, nggak mungkin adanya sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti kemudian ada yang menciptakan. Nah, itu baru sampai pada mengimani atau membuktikan dengan akal kita bahwa Tuhan itu ada. Belum sampai pada Tuhan ini siapa? Yang ngaku Tuhan kan banyak. Agama lain juga ngaku Tuhan. Iya kan? Nah, kok percaya kepada Allah? Dari mana tahu Tuhan kita ini Allah? Dari mana, Pak? Oh, dari kajian. Kajiannya diambil dari mana informasinya? Oh, dari Quran. Kenapa percaya sama Al-Quran? Oh, Quran wahyunya Allah. Kenapa percaya sama Allah? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa percaya sama Al-Quran? Karena Al-Quran wahyunya Allah. Kenapa percaya sama Allah? Karena Allah disebutkan dalam Al-Quran. Ini namanya argumentasi yang muter-muter. Berarti tidak akliyah. Iya atau enggak? Iya. Ada pembahasan tentang hal itu. Bagaimana keimanan kita benar-benar dibuktikan dengan akal. Dan itu rasional. Saya kebetulan ngisi kajian rutin pengusaha. Ada komunitas pengusaha As-Salim. Di situ kajian materi dasar Islam. Saya jelaskan sampai pada keimanan kepada Allah itu memakan waktu sampai sekitar 9 pertemuan baru sampai pada iman bahwa Allah itu ada. Per materi itu mulai dari menjelaskan penting membahas iman itu dengan kokoh. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Caranya dengan cara proses berpikir. Saya jelaskan berpikir level 1, berpikir level 2, sampai berpikir level 3. Itu ada kitabnya, judul kitabnya At-Tafkir. Dan ini satu-satunya kitab yang membahas tentang berpikir itu seperti apa. Yang lain nggak ada yang membahas itu. Yang membahas itu justru orang-orang ateis yang kemudian mengembangkan ide sosialis, akhirnya mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Gara-gara apa? Definisi berpikir menurut mereka itu salah. Definisi yang salah digunakan, kesimpulannya juga salah. Nah, akhirnya apa? Kita jelaskan tentang proses berpikir level 1, level 2, level 3, sampai mereka mendapatkan, ternyata beriman kepada Allah itu benar-benar rasional. Bahkan surga neraka yang nggak terindra sama sekali, itu imannya benar-benar rasional. Seperti hanya kalau saya tanya, bapak-bapak sekalian percaya nggak kalau laptop ini ada di depan saya? Percaya, karena mengindra secara langsung. Ini berpikir level 1. Kalau mau memikirkan yang gaib itu harus berpikir level 2. Level 2 itu harus pakai dalil. Dan dalilnya pun harus dapat dibuktikan dengan rasional. Maka itulah keimanan seorang muslim di awal. Kalau sudah klik kemudian beriman 100% tadi, tasdikul jazm, maka kemudian tinggal diikuti menjaganya. Nah, kalau urusan jaga keimanan yang sudah disampaikan tadi, bahwa dijaga dengan ketaatan dan akan luntur kalau kita melakukan maksiat. Kemudian kita sering baca-baca bagaimana dalil-dalil terkait dengan keimanan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi yang saya maksud keimanan itu harus dibuktikan dengan rasional, dengan akliyah ketika proses di awal tadi. Nah, lain waktu semoga kita bisa membahas hal ini karena cukup panjang penjelasannya. Bayangin 9 pertemuan, Pak. Ya, mungkin ini ya, Pak. Semoga tidak puas sehingga nanti lebih semangat lagi untuk mengkaji dan mengkaji. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada? Kalau nggak ada mungkin saya akhiri sampai di sini. Saya juga ada jadwal yang lainnya. Kita tutup Bapak-bapak sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lemah, jangan makin turunnya semangatnya di bulan Ramadan. Hari-hari puncak itu belum sampai. Kita baru hari-hari pemanasan saja ini. Hari-hari puncak di 10 hari yang terakhir kita harus kenceng dan berharap kepada Allah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar wa ballighna lailatul qadar wa ballighna lailatul qadar wa ibadatan fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, saya kelewat menyampaikan, ya jangan pulang dulu. Cerita yang saya sampaikan di awal tadi itu contoh analogi. Kejadiannya tidak ada di jalan Hanafiyah. Biasanya sudah saya sampaikan di pertengahan saya menyampaikan pengajian, ya. Biar saya tidak bohong. Kalau saya bohong, saya dosa, Pak. Jadi jangan dicari di internet, apalagi datang ke sana, nggak ada. Ya. Silakan kalau mau beraktivitas membaca Quran dan yang lainnya, yang belum sholat qobliyah boleh silakan.